gitu loh. Apa sih lu bikin apa sih? Sedangkan adik gue tuh belum 40 hari gitu loh. Setelah kepergian Po Alpa yang begitu menyayat hati, publik kini dikejutkan dengan konflik baru di dalam keluarganya. Sang kakak, Po Banong, meluapkan kekecewaan mendalam terhadap Aji Darmaji, suami almarhumah. Semua bermula dari keputusan Aji yang diam-diam mengurus hak perwalian anak ke pengadilan agama. Tapi tanpa kompromi, tanpa komunikasi, dan tanpa menghargai keluarga. Akhirnya, Po Banong nyiir di hadapan media setelah baru mengetahui tindakan Aji itu. Kecurigaan pun juga diluapkan oleh Po Banong yang merasa tindakan Aji itu mengarah pada hak waris. Benarkah seperti itu? Po Banong merasa apa yang dilakukan Aji terlalu sepihak. Ia menegaskan sebagai keluarga inti seharusnya ada pembicaraan terlebih dahulu. Namun nyatanya, langkah Aji justru langsung masuk jalur hukum. Keputusan yang membuat Banong bukan hanya kecewa, tapi juga merasa tidak dihargai. Kok kecewa? Kenapa kok udah belum? Lah, dia kompromi nggak sama keluarganya Po Banong? Maksudnya kompromi itu ngerti nggak kompromi? Oh iya ngerti kita. Maksudnya apa ngobrolin sih? baik. Ngobrolin gitu loh, diobrolin. Kan enggak? Empo aja taunya dari media, bukan dari dia sendiri. Kali gitu, Po, sebelum ke itu ya ke agama ya. Kali gitu, Po, besok nanti saya mau bikin surat pengalihan pengasuhan anak. Contohnya seperti itu. Saya ke pengadilan agama, Po. Gimana nih, Po? Saya mau persetujuan, Po, atau gimana gitu. Soalnya di sini ada Kak Seli. Kan gitu enak. Nah, ini di situ di foto di video udah ngomong. Katanya ditanya salah satu wartawan katanya, "Emang Bang ada konflik keluarga dari Po Alpa?" Nggak ada. Kita sebelum ngurusin ini jangan sampai konflik, kita udah kompromi sama keluarganya Po Alpa. Ternyata itu nggak sama sekali. Enggak sama sekali. Siapa yang sewot? Empo sebagai Empo Banong, kakaknya Po Alpa. Dihargain nggak? Kan gitu. Selama ini Empo dia nggak apa-apa, maksudnya gitu. Setiap seminggu sekali Empo datang ke rumahnya. Kalau nggak seminggu 2 kali Empo datang ke rumahnya. Kali gitu ngomong A atau B, diajak ngomong gitu, kagak sama sekali. Sedangkan kan yang pengacara kan nggak mungkin jeblak begitu baik kan, seharusnya dia ngomong dulu dong sama Bang Haji. Ini besok ngomongnya gimana nih Bang, begini sama Bang. Ini masalahnya apa Bang? Kan gitu kalau pengacara ya kan. Banong mengaku heran, mengapa Aji harus buru-buru mengurus perwalian resmi di pengadilan. Seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik pengajuan perwalian ini. Kenapa harus secepat itu? Kenapa tidak dibicarakan dulu? Pertanyaan demi pertanyaan justru makin memperbesar jurang kecurigaan di dalam keluarga. Kan kita kan namanya keluarganya Po Alpa kan mikir dong. Ngapain bikin itu? Maksudnya sedangkan di situ di kartu keluarga udah asli itu bapaknya. Iya kan? Cuma bedanya Kak Seli. Kak Seli anak sambung. Bedanya itu doang. Yang maksudnya Empo Banong sini masukinlah Kak Seli. Kalau mau tanda tangan, mau bayar sesuatu buat anak sekolah, pakai aja dulu yang ada, ya enggak? Pakai yang ada, jangan ngurusin itu. Kita sebagai keluarga Po Alpa mikirnya mengor. Harusnya lurus aja. Kayak gini contohnya. Apa sih gitu loh? Apa sih lu bikin apa sih? Sedangkan adik gue tuh belum 40 hari gitu loh. Masih ngurusin gituan. Sedangkan di situ udah ketahuan itu bapaknya, bapak kandungnya. Si kembar sama si Petong. Itu bapak kandungnya, bedanya Seli doang anak sambung. Tak hanya keluarga besar, kekecewaan Po Banong juga muncul karena Aji dinilai tidak jujur pada Shirley, anak sambungnya. Shirley yang sudah lama hidup bersama almarhumah seharusnya ikut tahu soal pengajuan perwalian. Sebab, jika suatu saat perkara warisan muncul, Shirley juga berhak sebagai ahli waris.
Namun faktanya, Sherly sama sekali tidak diajak bicara, bahkan tidak diberitahu sedikit pun. Kejadian yang video itu kan Tika yang asisten Po Alpa itu nanya ke Sherly, bilang gini, Sherly kakak, Abi ngomong nggak kalau mau keluar, ngomong mau kemana, nggak tahu. Itu di belakang saya ditanya, Abi mau kemana, mau keluar doang, nggak bilang mau ngurusin itu, bikin hak asuh anak. Enggak, cuma bilangnya mau keluar gitu doang. Kalau dia nganggap Sherly anak, berarti kan dia udah masukin Sherly di keluarga dia. Di kakak atau keluarga itu udah ada Kak Sherly, berarti kan dia udah mantap, udah mau nganggap si Kak Sherly anak. Kenapa waktu itu kagak dimasukin, maksudnya nggak diomongin di wartawan gitu loh. Yang kita pertanyain ini, Sherly, kalau kita bukan ngerebut kepunyaan Po Alpa ya, cuma di sini posisinya kita mendukung Kak Sherly. Di titik inilah Banong mulai meluapkan rasa curiga. Ia menduga pengajuan perwalian yang dilakukan Aji bukan hanya untuk kepentingan administrasi semata. Ada bayang-bayang soal aset dan harta peninggalan almarhumah. Kecurigaan itu bukan tiba-tiba. Menurut Banong, ia sudah merasakan hal yang janggal sejak Po Alpa masih sakit-sakitan sebelum meninggal dunia. Ya iyalah, kan kalau janggal ke situ rumusnya kemana? Ya nggak mungkin rumusnya yang lain. Sedangkan Po Alpa kan asetnya banyak. Netizen juga udah bisa nilai sendiri kan, kayak gitu. Bukan Po aja, netizen aja udah bisa nilai sendiri. Kalau Po sih nggak dari Po Alpa nggak ada juga, dari Po Alpa ada juga Po udah mikir ke situ. Dari Po selama sakit, Po udah mikir ke situ. Soalnya apa? Kalau ada Po kan orangnya diem, bukan berarti diem dia mau ngumbar kemana-mana, dia ngerasain sendiri kalau dia seperti itu. Menariknya, Po Banong tidak berencana mendatangi Aji untuk meminta penjelasan. Baginya, bukan tugas keluarga yang mengejar, melainkan Ajilah yang harus memiliki itikat baik. Sebagai pihak yang mengambil keputusan sepihak, Aji dianggap berkewajiban menemui keluarga, mengklarifikasi, dan menjelaskan langsung duduk perkara. Enggak, kalau Mpok nunggu kabar dari dia. Jadi nunggu Bang Idung menghubungi? Iya, kalau Mpok mau ngomong langsung ke Bang Idung, bukan tipe Mpok. Kayak gitu, dia yang harus kita menjawab, karena dia yang keluar duluan. Tapi setelah kemarin dari pengadilan belum ada berarti menghubungi sama sekali? Kagak ada. Nggak mungkin dia nggak tahu. Pasti tahu lah. Apalagi sekarang dia udah punya TikTok, sosial media. Nggak tahu, pasti tahu dia. Kemarin kan yang pertama yang wawancara pasti udah keluar tuh, yang Po keluar. Makanya kan Po nunggu konfirmasi dia nih. Jawaban dia aja mau jawab apa nih sama Po nih? Mau klarifikasi apa? Gitu, datang ke Po, masa Po yang kesono nggak mungkin kan? Po yang tuaan. Jadi Po menunggu etikat baik dari Bang? Iyalah, etikat baik dia. Lewat pesannya, Po Banong meminta Aji untuk segera membuka hati dan datang kepada keluarga. Karena urusan ini bukan sekedar dokumen di pengadilan, tapi menyangkut masa depan anak-anak dan hak-hak yang melekat pada mereka. Bang Idung, Aji, tolong Mpok ini kan Mpok kan Mpoknya Nina, hargain Mpok masih ada gitu loh. Mpok begini karena Aji begitu. Sekarang gimana? Mpok nunggu jawaban Aji ke rumah. Ya, gitu aja. Konflik yang melibatkan keluarga almarhumah Po Alpa kini makin panas. Aji Darmaji yang berniat mengurus perwalian justru dituding menyembunyikan sesuatu. Sementara Po Banong, sang kakak dari almarhumah, tak bisa menutupi rasa kecewa dan kecurigaannya. Akankah Aji berani hadir di hadapan keluarga untuk memberi klarifikasi? Atau konflik ini justru akan melebar hingga memicu sengketa warisan? Bagaimana menurut kamu? Apakah Aji memilih jalan damai dan terbuka?
atau membiarkan kecurigaan keluarga terus membesar? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.